Cerita dibuka dengan pernyataan yang disampaikan dalam narasi cerita Perry White yang mengungkapkan pada saat dulunya dia berdiri di atas gedung Daily Planet. Dia melihat Superman yang dia kenal sebagai sosok yang tidak hanya menghentikan penjahat selama bertahun-tahun di kota Metropolis, tetapi juga sosok yang mengubah kota Metropolis menjadi kota penuh harapan, kota yang penuh dengan keadilan yang bercahaya bagi dunia. Di saat sekarang, Perry White mengumumkan dirinya sebagai calon wali kota Metropolis yang berbicara di depan podium yang dihadiri oleh beberapa media dan warga. Jimmy Olsen juga terlihat ada di sana untuk mengambil foto acara yang sedang berlangsung. Namun tiba-tiba ada guncangan yang membuat suasana menjadi terganggu. Orang-orang yang ada di sana mengapung ke udara dan itu ternyata disebabkan oleh The Chain yang terungkap bernama asli Sammy Stryker. Sammy dan Perry ternyata saling mengenali, mengetahui masa lalunya, bagaimana ayahnya telah tiada. Sammy meminta Perry White untuk memberitahunya di mana Lex Luthor berada. Pertanyaan tersebut tiba-tiba disela oleh Superman Family, yaitu Steel, Natasha Irons, Superboy Connor Kent, Supergirl Kara Zor-El, dan Superman Kong Kenan. Kedatangan mereka yang langsung menyerbu Sammy Stryker alias The Chain. Sammy menyadari orang yang menyerangnya dengan logo yang sama dengan orang yang telah membebaskannya. Supergirl kemudian menghembuskan nafas bekunya, namun Sammy dapat menghancurkannya. Dengan kondisi yang seperti ini, para warga menjadi ketakutan dan berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Sementara Jimmy Olsen berharap akan munculnya Superman di tempat mereka. Inilah bagian kedua, The Chain, edisi ke-7 dari serial Superman volume ke-6. Rahasia sejarah masa lalu Lex Luthor sekarang mengancam seluruh kota Metropolis disebabkan oleh doktor yang jahat, yaitu Dr. Farm dan Mr. Grave yang memiliki rencana busuk mereka dengan target terbaru mereka yang akhirnya dapat dilepaskan. Di Tomorrow of City, kota Metropolis, ada seorang tahanan yang dijebloskan oleh rivalnya, Lex Luthor yang sangat dibencinya. Bertahun-tahun lamanya mendekam di dalam sana, dan sekarang dia terbebaskan dan mencari Luthor untuk membalaskan dendamnya. Dialah The Chain yang akan menghancurkan kotanya Lex Luthor, Metropolis, The City of Tomorrow. Saat itu, di bawah kedalaman penjara Stryker Island, Superman yang terikat dengan rantai berupaya untuk melepaskan dirinya. Mercy Grave menjelaskan kepada bos Supercop-nya tidak ada gunanya Superman berupaya untuk melepaskan ikatan rantainya itu, karena Luthor telah merancang mesin dan rantai itu dengan menggunakan kekuatannya terhadap mereka. Semakin banyak kekuatan super yang dikeluarkan untuk melepaskannya, maka semakin banyak pula kekuatan yang digunakan untuk tetap menahannya. Dan menurutnya, Lex Luthor lah satu-satunya orang yang dapat membebaskannya di saat ini. Namun Superman memiliki dua alasan yang dijelaskannya kepada Mercy. Pertama, dia tidak tahu apa yang dilakukan orang yang dipenjara sebelumnya sekarang telah berada di luar. Yang kedua, dia tidak membutuhkan bantuan Lex Luthor si botak licin. Superman pun kemudian menggunakan kekuatan getaran molekulnya, mirip seperti kekuatannya The Flash, dan terlihat kedua matanya pun berwarna merah. Sementara itu di tengah kota Metropolis, dalam serangannya Superboy Connor Kent berhasil mendekati The Chain dan memutuskan salah satu rantainya. Namun sayangnya Sammy Stryker mengikatnya dengan rantai yang tersisa dan mengatakan kepada Superboy Connor Kent bahwa dia mirip seperti dirinya. Tetapi hanya saja level kekuatannya si Superboy Connor Kent tidak sama dengan level kekuatannya The Chain. Sebelum menjadi ancaman yang berbahaya bagi Superboy Connor Kent, tiba-tiba Superman muncul dan langsung membagikan boge mentah ke wajah penjahat musuh lamanya Lex Luthor itu. Superboy Connor Kent pun akhirnya dapat diselamatkan. Saat itulah Superman sekali lagi memberitahu The Chain dia tidak ingin mereka berdua saling bertarung dan memintanya agar mereka dapat membantunya. Akan tetapi, Sammy Stryker berasumsi bahwa mereka semua bekerja untuk Lex Luthor karena logo S yang ada di dada mereka mirip dengan logo yang ada di atas menara LexCorp. Oleh karena selama ini dia tidak tahu apa itu Kryptonians, dia percaya bahwa Luthor lah yang telah memberi kekuatan super tersebut kepada mereka. Sammy Stryker pun sekali lagi menyerang mereka dan dengan mudah menangkis semua serangan Superman Family. Sehingga Supergirl Kara Zor-El pun berhasil meraih salah satu rantainya dan menggunakannya untuk melempar
rekan-rekannya dengan harapan dapat menciptakan jarak di antara mereka. Semi Striker pun kemudian terhempaskan pada dua gedung pencakar langit yang penuh dengan warga yang ada di dalamnya. Di saat itulah di mana kemudian Superboy Connor Kent meraih gedung tersebut untuk dapat menahannya dengan menggunakan kekuatan telekinesis taktilnya. Sementara Superman dan Supergirl mengevakuasi warga yang dengan menggunakan kekuatan super. Dan dengan melihat kondisi tersebut, Superboy Connor Kent pun menyadari ternyata musuh mereka yang tidak pernah dikenalinya itu memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya, yaitu taktil telekinesis. Superboy pun awalnya mampu melawan The Chain dan memaksanya untuk benar-benar mengerahkan dirinya untuk pertama kalinya. Tetapi kekuatan orang itu terlalu besar dan akhirnya Superboy Connor Kent terpaksa mengalah dan gedung pun menjadi roboh. Tapi Superman dan Supergirl berhasil menyelesaikan evakuasi dan Superman membawa Superboy Connor Kent ke tempat yang aman, membiarkan gedung-gedung runtuh menimpanya. Sementara itu The Chain terbang menjauh di saat Superboy dan Supergirl mengeluarkan Superman keluar dari timbunan reruntuhan yang menimpanya. Superman pun memberitahu mereka bahwa mereka harus mengembalikan orang itu ke dalam selnya untuk saat ini, karena dengan itulah satu-satunya cara yang dapat menghentikan telekinesisnya. Namun Superboy memberitahu Superman bahwa dia merasakan ada hubungan yang sama dengan The Chain, di mana juga sebenarnya memiliki telekinesis taktil yang sama seperti dengan dirinya. Sementara itu, Dr. Fram dan Mr. Grave muncul di hadapan The Chain dan memintanya untuk bergabung dengan tim mereka untuk melawan Lex Luthor. Di Pulau Stryker, Luthor telah sadar kembali dan mencoba meninggalkan rumah sakit penjara, mengatakan bahwa Superman membutuhkannya. Meskipun dicegah oleh pihak petugas, tiba-tiba si Lois Lane masuk ke dalam ruangan dan memberitahu kepada petugas tersebut untuk membiarkan dirinya bersama Luthor di dalam ruangan itu. Nah, si Lois Lane pun kemudian memberitahu Luthor dia masih tidak percaya kalau Lex Luthor si botak pelontos itu ya sekarang telah berubah menjadi orang baik, dan hal ini membuatnya bertanya kepadanya apa rencananya yang sebenarnya. Luthor pun mengklaim bahwa dia benar-benar ingin membantu Superman dan menyadari bahwa dia telah salah dan menyesal selama ini. Meskipun di masa lalu dia telah melakukan hal yang salah, namun ya setidaknya ada sesuatu yang pernah dia lakukan bersama Superman untuk melakukan perdamaian, dan kesempatan yang sama dia menjadi sosok yang pernah bekerja dengan Superman. Tiba-tiba ibunya si Lex Luthor, Leticia Luthor, masuk menghampiri mereka. Tentu saja hal ini membuat si Lois Lane menjadi tidak percaya. Dia mengira selama ini kalau ibunya Lex Luthor, Leticia, sudah is dead, yang ternyata sekarang masih hidup. Leticia Luthor pun menyinggung perasaan putranya yang sebenarnya Lex Luthor telah membiarkan obsesinya yang terus-menerus mengikuti jejak ayahnya dan memberitahu putranya sebenarnya dia seharusnya menjadi seorang musisi. Leticia pun mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke tempat itu untuk menyelidiki keputusannya yang menyerahkan manajemen LexCorp kepada Superman yang telah berganti nama dengan Supercorp, di mana juga ibunya Lex Luthor membawa putrinya Luthor yang bernama Lena Luthor. Ya, melihat fakta tersebut, ya tentu saja si Lois menjadi terkejut karena selama ini dia tidak mengetahuinya Luthor ternyata memiliki seorang putri. Hanya saja Lena Luthor memiliki bekas luka di dahinya yang menyerupai tanda titik-titik di keningnya, mirip seperti Brainiac. Sementara itu di luar angkasa, Brainiac Vril Dox menyerang planet Bral dengan pasukan Zarnian yang secara brutal membunuh penduduknya dengan tangan kosong karena para penduduk tersebut dapat mengarahkan senjata logam apapun untuk melawan mereka. Saat pasukannya membantai para penduduk Bralian, Brainiac memikirkan sebuah tabung dengan sosok wanita siluet yang ada di dalam tabung itu dan mengklaim bahwa dia akan segera memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang sebenarnya.